Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Roma Maulana dengan NIM 416240-133. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar pemrograman komputer. Tahapan pertama yaitu menyalakan examnya, lalu kita aktifkan Apache sama MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke menu Chrome dan mencari phpMyAdmin. Setelah masuk ke phpMyAdmin, kita langsung pencet ke impor untuk mengimpor file yang sudah ditugaskan, yaitu file supply chain data. Setelah impor berhasil, kita pencet import terlebih dahulu. Setelah import berhasil, nah sudah checklist sudah berhasil, lalu kita masuk ke Anaconda Prom. Kita cari Anaconda Prom. Anaconda Prom. Setelah itu kita ketikkan Jupyter My Notebook. Enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah masuk ke Jupyter My Notebook, kita membuat folder baru dengan nama foldernya yaitu tugas besar. Setelah itu kita upload file data supply chain-nya. Setelah itu kita buat file PKTI. Setelah masuk ke file yang barunya, kita langsung import data codingan yang sudah disiapkan. Setelah itu kita masukkan data yang sudah disiapkan, kita shift enter, kita tunggu terlebih dahulu apakah data sudah berhasil dihubungkan dengan MySQL-nya. Sudah berhasil, lalu lanjut ke tahap berikutnya yaitu pembuatan grafik yang pertama. Kita masukkan codingan, setelah itu shift enter, berhasil. Kita buat grafik yang pertama, total pendapatan. Setelah itu grafik yang kedua, kita copy lagi codingan yang sudah disiapkan, lalu kita masuk lagi ke Jupyter My Notebook, kita copy, shift enter lagi. Sudah jadi grafiknya. Selanjutnya ke tahap berikutnya, grafik yang ketiga, kita copy lagi, terus kita copy paste, kita shift enter, dan udah jadi grafik biaya manufakturnya. Selanjutnya grafik yang keempat, kita copy lagi codingan yang sudah disiapkan,
copy, kita masuk ke Jupyter Notebook lagi, kita copy, lalu kita shift enter, dan berhasil untuk grafik proporsi. Selanjutnya untuk grafik yang kelima, kita copy lagi, lalu kita copy paste di Jupyter Notebooknya, kita shift enter, lanjut lagi. Grafik yang keenam, kita copy, kita masuk lagi ke Jupyter Notebook, kita shift enter, dan berhasil juga. Lanjut ke dengan yang grafik yang terakhir, kita copy lagi, masuk ke Jupyter Notebook, lalu shift enter, dan berhasil. Nah, inilah cara untuk mengimpor datanya. Nah, ini berhasil, semua grafik sudah muncul, semua berhasil. Nah, berikut adalah cara mengimpor datanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPT, mengenai analisis dan visualisasi data rantai pasok atau supply chain untuk optimasi efisiensi biaya dan kontrol kualitas produk menggunakan Python. Di sini ringkasannya yaitu aktivitas operasional harian manajemen rantai pasok itu menghasilkan data yang sangat besar, sehingga bila mana kita tidak bisa menangani dengan cara yang tepat, maka akan terjadi tumpukan data operasional yang sulit dipahami dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai solusinya kita harus bisa menerapkan simulasi pemrogramannya dalam berbasis Python menggunakan Jupyter Notebook untuk membedah database dari berkas supply chain tersebut. Nah, metodologi ini mengintegrasikan Pustaka Pandas sebagai mesin pengelola statistik, lalu Matplotlib dan Seaborn untuk mengubah baris tabel menjadi 7 grafik analitis demi merumuskan rekomendasi efisiensi biaya di perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari simulasi ini yang pertama, identifikasi revenue driver, yaitu menghitung kontribusi finansial mutlak dari setiap lini produk agar mengetahui generator pendapatan terbesarnya. Yang kedua yaitu analisis elastisitas harga, yaitu memahami interaksi antara penetapan harga jual terhadap volume real yang terserap di pasar. Lalu yang ketiga yaitu pemetaan struktur pengeluaran untuk mengevaluasi beban keuangan perusahaan, baik pengeluaran internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu pengendalian resiko kualitas, agar kita bisa mendeteksi kerugian operasional akibat kerusakan produk dengan cara memetakan rata-rata tingkat kecacatan di setiap pemasoknya. Yang kelima yaitu tujuan simulasi ini untuk pengambilan keputusan scalable, yaitu membangun visualisasi data yang interaktif, tajam, dan mudah dipahami sebagai basis kebijakan taktis untuk manajerial atau manajer. Selanjutnya, pembahasan kode program ini terdapat 4,
Yang pertama yaitu Pandas atau impor Pandas SPD, yaitu berperan sebagai motor manipulasi tabel yang digunakan untuk membaca file CSV. Setelah itu pembahasan kode program yang kedua yaitu Matplotlib, yaitu import Matplotlib pyplot as PLT yang berperan sebagai arsitek dasar dalam visualisasi. Yang ketiga yaitu Seaborn, import Seaborn AS SNS, berperan sebagai pustaka tingkat tinggi untuk estetika grafik yang menyediakan tempat grafik statistik yang modern, bersih, dan tajam. Selanjutnya yang keempat yaitu inisialisasi tema grafik. Perintah SNS set theme style with grid dijalankan untuk memunculkan garis kisi atau grid demi meningkatkan akurasi pembacaan skala data nominal. Selanjutnya kita membahas hasil dari pemrograman komputer yang sudah dijalankan. Yaitu di sini ada grafik yang pertama yaitu total pendapatan berdasarkan tipe produk. Di sini hasil dari visualisasi yang sudah dihasilkan bahwa produk skincare atau perawatan kulit ini divalidasi mendominasi pasar yang secara absolut sebagai penggerak utama omset korporasi di perusahaan ini. Kategori ini mencatat bahwa pendapatan tertinggi mendekati angka $241.628, jauh melampaui lini hair care di posisi kedua dan kosmetik yang berada di tingkat paling bawah. Selanjutnya pembahasan grafik yang kedua yaitu hubungan antara harga dan produk yang terjual. Dari grafik yang dihasilkan itu menunjukkan pola bahwa persebaran titik yang acak di sepanjang koordinat ini tanpa adanya tren penurunan volume saat pembelian harga sangat bergerak naik, sehingga temuan ini membuktikan bahwa sektor kosmetik dan kesehatan memiliki karakteristik inelastisitas harga yang kuat, sehingga manajemen memiliki ruang aman untuk mengoptimalkan margin keuntungan pada varian premium ini. Selanjutnya pembahasan grafik yang ketiga yaitu distribusi biaya manufaktur. Di sini tampilan grafik tersebut menunjukkan bahwa distribusi itu seragam yang merata di seluruh rentan biaya operasional internal pabrik. Kondisi ini landai tanpa lonjakan data yang membuktikan bahwa portofolio produk perusahaan terbagi secara sehat antara varian pasar massal, berbiaya murah, dan produk eksklusif premium, sehingga memudahkan dalam proyeksi anggaran bulanan. Selanjutnya pembahasan grafik yang keempat yaitu pangsa pasar demografi pelanggan. Diagram lingkaran tersebut memperlihatkan bahwa temuan kritis di mana kelompok pangsa pasar terbesar dipegang oleh kategori tidak teridentifikasi yang sebesar 31%. Nah, pada grafik ini mencerminkan bahwa adanya celah besar pada sistem pelacakan data konsumen yang sehingga perusahaan sangat direkomendasikan untuk meluncurkan program digitalisasi kartu pada keanggotaan kasir. Selanjutnya grafik yang kelima yaitu mengenai distribusi biaya pengiriman logistik.
Melalui perbandingan grafik box plot ini, moda transportasi udara teridentifikasi memakan anggaran terbesar dengan rata-rata pengeluaran mencapai $6,01 per unit produk. Sebaliknya, moda untuk laut menawarkan efisiensi keuangan yang terbaik dengan biaya terendah di kisaran $4,97 per unitnya, sehingga pengiriman volume besar reguler wajib dialokasikan ke jalur laut. Lanjut ke grafik yang keenam, evaluasi tingkat kecacatan produk pemasok. Dari diagram batang yang sudah dihasilkan, terdeteksi bahwa pelayanan bahan baku terburuk pada supplier 5 dengan rata-rata tingkat kecacatan produk atau defect rate tertinggi mencapai 2,66%. Lalu sebaliknya, supplier 1 membuktikan bahwa konsisten dan presisi dalam menjaga kualitas dengan mencatatkan persentase kerusakan material paling rendah yaitu di angka 1,8%. Selanjutnya yang terakhir yaitu grafik ketujuh. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa matriks korelasi heat map berbasis koefisien Pearson ini digunakan sebagai dashboard taktis dalam mengukur kekuatan hubungan linear antara parameter operasional supply chain. Dari data tersebut kita bisa memetakan bahwa interaksi penting antara tingkat ketersediaan barang di pasar, lalu volume real penjualan, serta level sisa stok gudang itu membantu manajemen memitigasi resiko kelangkaan pasok. Dapat dinilai nilai indeks ini yang dihasilkan manajemen dapat secara ilmiah mendeteksi keseimbangan antara kapasitas penyimpanan gudang dan dinamika perpindahan pasar agar perusahaan tersebut terhindar dari risiko barang mati maupun kehabisan stok. Lalu kesimpulannya yaitu simulasi data menggunakan Python ini berhasil membuktikan bahwa produk skincare merupakan sumber pendapatan yang paling besar atau utama di perusahaan tersebut dengan kontribusi sebesar $2.041.628, di mana penjualan itu sangat terbukti stabil karena tidak sensitif terhadap perubahan harga. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki operasional di perusahaan tersebut, perusahaan sangat direkomendasikan untuk mengambil 3 langkah taktis berikut. Yang pertama, digitalisasi data konsumen untuk membenahi sistem kasir yang melacak 31% data pelanggan yang hilang. Lalu yang kedua yaitu pemotongan biaya logistik yang mengalihkan rute pengiriman reguler dari moda udara ke moda laut demi menghemat biaya dari $6,01 menjadi $4,97 per unit. Yang ketiga yaitu kontrol kualitas kontrak, yaitu memindahkan kuota pesanan bahan baku dari supplier 5 karena memiliki tingkat kecacatan yang sangat tinggi yaitu 2,66% kepada supplier 1 yang terbukti paling presisi yaitu 1,8%. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangan dan kesalahannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.